Boleh aku tanya sesuatu dulu sebelum kita mulai? Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan lelah karena kurang tidur, tapi lelah karena terlalu banyak interaksi, terlalu banyak suara, terlalu banyak orang yang butuh sesuatu dari kamu setiap hari. Dan di dalam hatimu, ada bagian kecil yang ingin berteriak, "Aku hanya ingin sendirian sebentar. Tolong." Tapi kamu tidak melakukannya karena kamu takut dianggap aneh, takut dianggap tidak peduli. Atau mungkin kamu sudah pernah mencoba menarik diri dan justru semakin merasa kesepian setelahnya. Kalau itu yang kamu rasakan, kamu sedang berada di tempat yang tepat hari ini. Karena di video ini, kita tidak akan bicara tentang cara melarikan diri dari dunia. Kita akan bicara tentang sesuatu yang jauh lebih berharga. Bagaimana kamu bisa tetap tenang, tetap utuh, tetap jadi dirimu sendiri tanpa harus menghilang dari kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Ada 3 cara yang akan kita bahas, dan aku jamin, setidaknya 1 dari ketiganya akan terasa seperti kamu akhirnya menemukan kata-kata untuk sesuatu yang sudah lama kamu rasakan, tapi tidak tahu cara mengungkapkannya. Sebelum kita lanjut, aku mau tanya satu hal sederhana. Tulis di kolom komentar, apakah kamu sering merasa kehabisan energi setelah berinteraksi dengan orang lain, bahkan dengan orang yang kamu sukai sekalipun? Tulis ya atau tidak. Itu saja. Aku ingin tahu apakah kamu sendirian dalam perasaan ini. Spoiler, kamu tidak sendirian. Oke, sekarang kita mulai. Coba bayangkan ini. Kamu baru saja pulang dari acara keluarga besar. Semua orang tertawa, makanan enak, suasana hangat. Secara objektif, itu menyenangkan. Tapi ketika kamu masuk ke kamar dan menutup pintu, ada rasa lega yang luar biasa. Seperti melepas sepatu yang terlalu sempit setelah seharian berjalan. Kamu tidak membenci keluargamu, kamu tidak membenci acaranya. Tapi ada sesuatu di dalam dirimu yang butuh jeda. Ini bukan tanda bahwa kamu introvert yang parah. Ini bukan gangguan sosial. Ini adalah respons neurologis yang sangat normal. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut ego depletion. Peneliti Roy Baumeister menemukan bahwa kemampuan kita untuk mengatur diri sendiri, termasuk cara kita berinteraksi, mengelola emosi dan merespons situasi sosial, berjalan seperti baterai. Dan baterai itu bisa habis. Ketika kamu berada di antara banyak orang, otakmu bekerja keras. Kamu memproses ekspresi wajah mereka, menangkap nada suara, memikirkan kata-kata yang tepat, menjaga bahasa tubuhmu, dan melakukan puluhan kalkulasi sosial kecil setiap menitnya. Semua itu memakai energi, dan ketika energi itu habis, tubuhmu bereaksi dengan memberi sinyal, "Cukup, istirahat dulu." Masalahnya, banyak orang mengabaikan sinyal itu. Mereka terus memaksakan diri karena takut dikira tidak sopan, tidak peduli, atau tidak menyenangkan. Dan akibatnya, mereka tidak hanya kelelahan, mereka mulai membenci interaksi itu sendiri. Mereka mulai menarik diri bukan karena pilihan, tapi karena tidak ada pilihan lain yang tersisa. Jadi, cara pertama untuk menjaga ketenangan tanpa mengisolasi diri adalah ini. Belajar membedakan antara istirahat yang menyembuhkan dan pelarian yang memperburuk segalanya. Ini terdengar sederhana, tapi banyak orang tidak tahu perbedaannya. Istirahat yang menyembuhkan adalah ketika kamu sengaja memberikan ruang untuk dirimu sendiri dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah pengisian ulang, bukan penghindaran. Kamu minum teh sendirian selama 30 menit bukan karena kamu benci semua orang, tapi karena kamu tahu bahwa setelah 30 menit itu, kamu bisa kembali hadir sepenuhnya untuk mereka. Pelarian yang memperburuk segalanya adalah ketika kamu menghindari interaksi karena kamu sudah terlanjur kehabisan energi dan tidak tahu cara lain untuk mengatasinya. Kamu tidak mengisi ulang bateraimu, kamu hanya menunda kehabisan itu. Perbedaannya ada di intensi dan kesadarannya. Coba tanyakan pada dirimu sekarang, ketika terakhir kali kamu ingin sendirian, itu karena kamu sedang mengisi ulang energi atau karena kamu sedang melarikan diri dari sesuatu yang belum terselesaikan. Tidak ada jawaban yang salah, ini hanya pertanyaan yang penting untuk dijawab dengan jujur. Dan inilah yang menarik. Penelitian dari psikolog Esther Buchholz menunjukkan bahwa kesendirian yang dipilih secara sadar, bukan yang dipaksakan oleh rasa sakit atau penolakan, justru meningkatkan kapasitas seseorang untuk terhubung dengan orang lain secara lebih dalam. Artinya, ketika kamu belajar beristirahat dengan benar, kamu tidak semakin jauh dari orang-orang di sekitarmu. Kamu justru semakin dekat, karena kamu hadir dengan versi dirimu yang lebih utuh. Ketenangan bukan berarti tidak ada orang. Ketenangan berarti kamu bisa bersama orang-orang tanpa menghilangkan dirimu sendiri. Kita lanjut ke cara kedua. Dan ini adalah favorit pribadiku. Karena ini menyentuh sesuatu yang jarang dibicarakan.
Pernahkah kamu berada di tengah-tengah percakapan yang ramai, semua orang berbicara, semua orang tertawa, dan tiba-tiba kamu merasa tidak ada di sana? Seperti kamu melihat semuanya dari balik kaca. Tubuhmu ada, tapi pikiranmu entah kemana. Kalau pernah, aku ingin kamu tahu bahwa itu bukan tanda kamu aneh atau tidak normal secara sosial. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang kehabisan sumber daya yang sangat penting. Atensi. Dalam neuroscience, atensi adalah sumber daya yang terbatas. Dan ketika lingkungan di sekitar kita terlalu banyak memberikan stimulasi, otak kita melakukan sesuatu yang cerdas. Ia mulai menutup beberapa jalur sensorik untuk melindungi dirinya sendiri. Itu yang menyebabkan perasaan tidak hadir itu. Cara kedua untuk menjaga ketenangan tanpa mengisolasi diri adalah belajar menciptakan batas yang tidak terlihat. Tunggu dulu, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Batas. Bukankah itu artinya aku menjauh dari orang lain? Tidak, sama sekali tidak. Batas yang tidak terlihat bukan tentang membangun tembok. Ini tentang membangun pintu. Kamu yang memilih kapan pintu itu terbuka dan kapan tertutup. Dan itu bukan keegoisan, itu adalah kebijaksanaan. Penelitian dari psikolog Brené Brown menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki batasan yang jelas justru memiliki hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan dibandingkan mereka yang tidak memilikinya. Kenapa? Karena ketika kamu tidak punya batas, kamu akhirnya memberikan dari tempat yang kosong. Dan dari tempat yang kosong, tidak ada yang bisa kamu berikan kecuali kelelahan dan kebencian yang tersembunyi. Jadi, batas yang tidak terlihat itu seperti apa dalam praktiknya? Ini bisa sesederhana, memutuskan bahwa 1 jam pertama setelah bangun tidur adalah waktumu sendiri, sebelum memeriksa ponsel atau merespon siapapun. Atau, memutuskan bahwa ada topik-topik tertentu yang tidak akan kamu bahas di momen tertentu. Bukan karena kamu tertutup, tapi karena kamu menghormati kapasitasmu sendiri. Atau bahkan yang paling sederhana, belajar untuk berkata, aku butuh sebentar untuk memikirkan ini, sebelum menjawab sesuatu yang berat daripada langsung merespon dari tempat yang belum siap. Ini kecil, tapi efeknya luar biasa. Karena ketika kamu mulai mempraktikkan hal-hal kecil ini, kamu tidak lagi bereaksi dari tempat yang kosong. Kamu merespon dari tempat yang penuh. Dan ada perbedaan besar antara bereaksi dan merespon. Bereaksi adalah otomatis, merespon adalah pilihan. Dan setiap kali kamu memilih untuk merespon daripada bereaksi, kamu sedang melatih apa yang para psikolog sebut sebagai self-regulation, kemampuan untuk mengatur dirimu sendiri yang merupakan salah satu prediktor terkuat dari kesehatan mental jangka panjang. Sekarang aku mau tanya sesuatu. Dari semua yang sudah kita bahas sampai sini, berapa banyak yang terasa familiar buatmu? 1, 2, atau keduanya terasa seperti kamu sedang membaca buku diari dirimu sendiri? Tulis di komentar angkanya, aku benar-benar penasaran. Dan ada satu hal lagi yang ingin aku tambahkan tentang batas ini, sesuatu yang menurutku sangat penting dan sering terlewat. Batas bukan hanya tentang apa yang kamu tolak masuk ke dalam hidupmu. Batas juga tentang apa yang kamu izinkan untuk tetap ada di dalamnya. Artinya, kamu bisa memilih untuk hadir sepenuhnya dalam momen-momen yang kamu pilih. Dan kamu bisa memilih untuk tidak hadir dalam momen-momen yang tidak selaras dengan kondisimu saat ini. Keduanya adalah pilihan yang sah. Keduanya adalah ekspresi dari penghormatan terhadap dirimu sendiri. Orang-orang yang paling tenang yang pernah aku pelajari, bukan yang tidak pernah kewalahan. Mereka adalah orang-orang yang tahu kapan harus berhenti dan tidak merasa bersalah karena berhenti. Itu adalah kebebasan yang sesungguhnya. Dan sekarang, kita sampai di cara ketiga. Yang ini, aku simpan untuk terakhir karena menurutku ini adalah yang paling dalam, paling jarang dibicarakan, dan mungkin yang paling banyak orang butuhkan tanpa mereka sadari. Selama ini, ketika kita berbicara tentang ketenangan, kita selalu berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Meditasi, journaling, istirahat, batas, semua itu penting. Tapi ada sesuatu yang lebih mendasar dari semua itu. Sesuatu yang kalau tidak kamu miliki, semua teknik di dunia tidak akan benar-benar membantu. Itu adalah memiliki hubungan yang jujur dengan dirimu sendiri. Aku tahu kedengarannya abstrak, tapi dengarkan dulu.
Salah satu alasan terbesar mengapa orang merasa tidak bisa tenang di tengah keramaian adalah karena mereka tidak tahu siapa mereka ketika tidak ada orang yang melihat mereka. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam peran anak yang baik, karyawan yang rajin, teman yang selalu ada, pasangan yang pengertian. Dan di suatu titik, mereka lupa atau mungkin tidak pernah benar-benar tahu siapa mereka di luar semua peran itu. Dan ketika seseorang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan dirinya sendiri, keramaian menjadi sangat berbahaya. Karena di dalam keramaian, sangat mudah untuk kehilangan dirimu. Sangat mudah untuk berubah menjadi cermin yang hanya memantulkan apa yang orang lain inginkan darimu. Psikolog Carl Jung pernah menulis sesuatu yang sangat kuat, bahwa pertemuan dengan diri sendiri adalah salah satu pengalaman yang paling tidak menyenangkan, tapi paling penting yang bisa dialami seseorang. Karena di dalam dirimu ada hal-hal yang belum pernah kamu hadapi. Ada rasa takut yang belum pernah kamu akui. Ada keinginan yang kamu pendam karena takut dihakimi. Ada luka yang kamu tutup rapat karena rasanya lebih mudah begitu. Dan selama kamu tidak menghadapi itu, kamu akan terus mencari keramaian bukan untuk terhubung, tapi untuk bersembunyi. Ini mungkin terdengar keras, tapi aku mengatakannya dengan penuh rasa hormat, karena aku percaya bahwa kamu menonton video ini bukan tanpa alasan. Cara ketiga untuk menjaga ketenangan tanpa mengisolasi diri adalah membangun ritual kecil untuk mengenal dirimu sendiri lebih dalam, setiap hari. Bukan sesi terapi berjam-jam, bukan retreat meditasi seminggu penuh. Ritual kecil, 10 menit, 20 menit, yang penting konsisten. Itu bisa berupa menulis jurnal tanpa sensor. Kamu tulis apa saja yang ada di pikiranmu, tanpa menghakimi, tanpa mengedit, tanpa berpikir siapa yang akan membacanya. Kamu hanya menulis dan membiarkan dirimu ada di sana, dalam kata-kata. Atau bisa berupa berjalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi, hanya kamu dan pikiranmu, membiarkan dirimu merasakan apa yang muncul. Atau sesederhana duduk diam selama 5 menit setiap pagi dan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar aku rasakan hari ini? Bukan apa yang seharusnya aku rasakan, tapi apa yang benar-benar ada. Pertanyaan itu sederhana, tapi bagi banyak orang, menjawabnya dengan jujur adalah salah satu hal tersulit yang pernah mereka lakukan. Dan inilah yang akan terjadi ketika kamu mulai melakukannya secara konsisten. Perlahan-lahan, kamu akan mulai mengenal dirimu bukan melalui mata orang lain, tapi melalui matamu sendiri. Kamu akan tahu apa yang menguras energimu dan apa yang mengisinya. Kamu akan tahu kapan kamu butuh jeda dan kapan kamu siap terhubung. Kamu akan bisa hadir di tengah keramaian tanpa kehilangan dirimu, karena kamu tahu siapa kamu bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan itulah ketenangan yang sesungguhnya, bukan ketiadaan kebisingan di luar, tapi ketiadaan kebingungan di dalam. Ada sebuah penelitian menarik dari Universitas Harvard yang dilakukan oleh psikolog Matthew Killingsworth dan Daniel Gilbert. Mereka menemukan bahwa pikiran manusia mengembara dari momen saat ini hampir 50% dari waktu terjaga kita. Dan ketika pikiran mengembara, orang-orang cenderung merasa kurang bahagia, terlepas dari apa yang sedang mereka lakukan. Tapi, yang lebih menarik adalah ini. Orang-orang yang punya kesadaran lebih tinggi tentang kondisi internal mereka, yang lebih mengenal apa yang mereka rasakan dan mengapa, mengalami lebih sedikit mind wandering yang tidak produktif. Mereka lebih hadir, bukan karena mereka memaksakan diri, tapi karena mereka sudah tidak perlu lagi melarikan diri dari diri mereka sendiri. Pikirkanlah itu sebentar. Ketika kamu mengenal dirimu, kamu tidak lagi perlu berlari. Tidak perlu berlari ke keramaian untuk mengisi kekosongan. Tidak perlu berlari ke kesendirian untuk menghindari rasa sakit. Kamu bisa memilih di mana kamu berada, bukan karena terpaksa, tapi karena kamu tahu apa yang kamu butuhkan. Itu adalah kekuatan yang luar biasa. Jadi, izinkan aku merangkum ketiga cara ini untukmu, bukan sebagai daftar yang harus kamu hafal, tapi sebagai pengingat yang ingin kamu bawa pulang. Pertama, bedakan antara istirahat yang menyembuhkan dan pelarian yang memperburuk. Berikan dirimu izin untuk beristirahat dengan sadar, karena itu bukan kelemahan, itu adalah kebijaksanaan. Kedua, krisipkan batas yang tidak terlihat, bukan untuk menjauhkan orang lain, tapi untuk memastikan bahwa ketika kamu hadir, kamu benar-benar hadir, bukan hanya ada secara fisik tapi sudah habis di dalam. Ketiga, bangun ritual kecil untuk mengenal dirimu sendiri, karena ketenangan yang paling dalam tidak datang dari mengubah lingkunganmu.
ia datang dari memahami dirimu. Dan satu hal terakhir yang ingin aku katakan sebelum kita selesai. Kamu tidak harus memilih antara ketenangan dan koneksi. Itu bukan pilihan yang adil dan itu bukan pilihan yang nyata. Manusia adalah makhluk sosial, tapi kita juga makhluk yang butuh kedalaman, keheningan, dan ruang untuk menjadi diri sendiri. Keduanya bukan musuh, keduanya adalah bagian dari menjadi manusia yang utuh. Yang kamu butuhkan bukan cara untuk melarikan diri dari dunia. Yang kamu butuhkan adalah cara untuk kembali ke dirimu sendiri, lagi dan lagi, di tengah apapun yang terjadi di sekitarmu. Dan setiap kali kamu melakukan itu, kamu tidak hanya menjaga ketenangan dirimu, tapi kamu juga menjadi versi yang lebih baik dari dirimu untuk semua orang yang ada di hidupmu. Kalau video ini membuat kamu berpikir lebih dalam tentang dirimu sendiri, tentang cara kamu beristirahat, cara kamu menetapkan batas, atau cara kamu mengenal dirimu sendiri, maka aku berharap kamu mau menekan tombol subscribe di channel ini. Karena itulah yang selalu kita lakukan di sini, berbicara jujur tentang hal-hal yang sering kita rasakan, tapi jarang kita ungkapkan. Dan kalau ada seseorang di hidupmu yang menurutmu perlu mendengar pesan ini hari ini, bagikan video ini kepada mereka. Kadang-kadang cara paling sederhana untuk menunjukkan bahwa kamu peduli adalah dengan berkata, "Aku menemukan sesuatu yang kurasa perlu kamu tonton." Sampai video berikutnya, jaga dirimu baik-baik. Dan ingat, tenang bukan berarti diam. Tenang berarti kamu tahu siapa kamu, bahkan di tengah kebisingan.